Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Jay Akbar dan rekan saya, seorang sejarawan yang kalau kalian googling daftar buku yang dia tulis, Google Books saja itu rasanya akan minder deh dengan namanya. Silakan, Bung. Oke, saya Patrick Matanasi, tapi tidak seperti yang digambarkan Bung yang satu ini gitu. Jadi Patrick hari ini jauh berkelana ya dari negeri Mataram atau yang sekarang Wih, disebut Matraman ke tempat saya di daerah Depok untuk membahas satu isu yang belakangan cukup ramai dan menjadi perdebatan atau pro kontra, yaitu adalah pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Presiden Soeharto. mendiang, mendiang. Mendiang Mantan ya. Presiden Soeharto. Patrick ini interest atau spesialisasinya itu ada di sejarah militer. Pokoknya udahlah nggak ada Nugroho Noto Susanto itu, Nugroho Noto Susanto itu, aku rasa akan minder dengan apa banyaknya buku-buku yang ditulis sama Patrick ini. Jadi ini nggak overclaim ya, nggak overclaim. Udah kalian googling aja Patrick Mata Nasi, terus masuk Google Ya. Books ya kan. Udah kalian lihat sendiri ya. Jadi jumlah page atau halaman di Google Book itu udah bisa dijadiin buku sendiri gitu. Tetap kita nggak ada apa-apanya sama Nugroho. Kenapa? Karena Nugroho itu jenderal, Bung. Kita enggak kan? Iya 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 iya. Seperti siapa? Deddy Corbuzier. Deddy Kobuzer, Letkol tituler gitu ya. Red Cold itu Red. Jadi jikalau kalian adalah influencer, bisa tuh dapat pangkat tituler ya kan ya. Di kau kan banyak banget ya nulis karya soal sejarah militer ya. Ya. Kita juga Ini aku influencer. takut nih kalau podcastnya meledak, kamu ntar ditawarin jadi Red Call tituler Patrick Mata Nasi ya kan? Tuh lihat buku-bukunya nih. Ini aku bacain beberapa karya Patrick yang terkait Ah, dengan oh, militer ya. banyak, banyak, banyak. Ada Sang Komandan ya judulnya. Kemudian Pemberontak Tak Selalu Salah. 100 Pembangkangan ya kan Oh, di Nusantara. Jadi judulnya Pemberontak Tak ya. Selalu Salah, 100 Pembangkangan di Nusantara. Lalu ada Jos. Lalu kemudian ada Untung Cakrabirawa Yes. dan G30. Nah, ini Untung Cakrabirawa dan G30 ini aku pakai waktu aku nulis sejarah soal Cakrabirawa nih. Dan itu kalau Patrick masih ingat, itulah kali pertama aku ngubungin dia via Facebook waktu itu. Aha. Kamu ingat nggak, Trik? Aku waktu itu masih di Republika. Kalau nggak- Terus aku tanya dia tuh soal apa Cakrabirawa dan akhirnya kami bertemu di Kemang Timur. Terus ada para jagoan dari Ken Arok sampai Kusni Kasdut. Pokoknya banyak banget teman-teman nih kalau misalkan aku bacain ya podcast ini cuman akan habis untuk membaca judul-judul buku Patrick yang sudah diterbitkan Itu gitu. karena aku dulu belum nulis di jurnal itu. Eh, Kalau di jurnal kan mungkin kalau aku udah nulis jurnal waktu itu nggak akan ada buku itu. Pokoknya intinya menurutku kamu lebih lebih layak untuk dapat gelar tituler sih daripada influencer satu itu. Karena kamu lebih fasih soal Iya. apa dinamika sejarah militer. Kita balik lagi ya ke Hmm. pembahasan kenapa kita duduk bersama, yaitu soal pro dan kontra gelar pahlawan nasional ya. Ya, jadi teman-teman, manusia sejarah itu kan selalu ada, ya, paling tidak ya, ada berbagai macam sisi gitu kan. Ya, pada umumnya kita memandangnya dalam dua sisi yang entah itu sisi hitam atau sisi putihnya gitu. Ya walaupun faktanya ya terlalu banyak hal yang abu-abu di dunia ini gitu kan. Mhm. Nah, ya gampangnya sih kita bisa melihat apa yang baik dan apa yang buruk. Kenapa? Paling nggak Mhm, mhm, dari dua sisi itu dulu gitu. mhm. Jadi kan memang istilah dalam sejarah itu kan historia doset ya, Ah, historia magistra vitae kan menunjukkan bahwa belajar dari sejarah atau sejarah memberi pelajaran atau sejarah adalah guru kehidupan, itu kan sebetulnya kan makna dari kita menengok sejarah, oh ya, bukan untuk kita hidup di masa lalu gitu loh. bukan mengulang yang buruk gitu kan. Iya gitu loh. Dan sayangnya orang kalau terkait sejarah gitu ya, Hmm. kayaknya kebanyakan orang Indonesia terjebak pada sekedar pengkultusan ya kayaknya. Hmm, hmm, Nah hmm. itu kan yang apa ya, Dua hal sih trik sangat merusak sekali sebetulnya. jadi karena melihat melihat sejarah atau lakon dalam sejarah itu dalam hitam dan putih, Mm-mm. maka pilihannya cuma jadi dua. Mm-mm. Dia seorang pahlawan atau seorang bajingan. Nah Eh, itu tapi kan itu sesuatu yang politis kan. Kayak inilah, misalkan di zaman Orde Baru ya, Mhm. kayak ngelihat sejarah gerakan kiri gitu. Ya udah pokoknya yang berbau kiri itu bajingan gitu. Oh yo iya kan selalu dianggap Iya, begitu. gitu. Nah, sementara Hmm. yang berbau militer itu selalu jadi pahlawan gitu. Terus terang, Trik, ini memang topik yang boleh dibilang agak sensitif
Karena Ya, Doi ini kan berkuasa 32 tahun. wah, Ya, lama sekali ya. kalau kita bilang hitam semuanya juga nggak tepat, dan kalau kita glorifikasi bahwa semuanya baik juga nggak tepat juga gitu Iya, loh. iya. Dan memang tugas kita di sini bukan untuk memutihkan atau menghitamkan satu ini gitu, tapi ya semacam untuk membaca ulang lah apa rekam jejak Pak Harto ini gitu loh. Trik, kamu mungkin bisa cerita dulu ya latar belakang kemiliteran Pak Harto sendiri itu. Nah, jadi alhamdulillahnya nih Soeharto sudah bikin memoir autobiografi yang judulnya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Wah, khas Ramadan Tindakan KH saya. banget ya. Ya paling nggak dari buku ini masa kecil yang dia rasa itu nelongso itu teman-teman bisa baca di sini. Bagaimana dia gini nih, ada cerita nih zaman dia kecil. Dia satu hari disuruh pakai baju gitu kan, disuruh ngetes baju gitu kan sama simbahnya dia gitu kan. Nah si Soeharto itu merasa, oh ini baju bakal buat saya nih, ternyata itu baju buat sepupunya yang lain gitu. Dan ini itu sangat sangat menyakitkan sekali lah buat dia gitu kan. Itu, nah kebetulan dia juga dari kecil bisa dibilang keluarganya ini termasuk broken home di zaman itu gitu ya. Kalau broken home di zaman sekarang anak-anak akan relatif lebih kuat lah ya. Tapi di zaman itu kayaknya sesuatu yang nggak biasa. Nah dia ngalamin penderitaan itu kan. Bahkan tahun 90-an aja orang cerai takut ya, bukan? Kalau sekarang kan jadi janda siapa takut gitu. Iya, baru 3 hari kawin ya udah langsung Iya, berani kan. Nah tapi itu zaman yang sangat berbeda sekali dan kondisi ini adalah kondisi di mana dia tuh istilahnya tuh ngerasa kayak hidup di bawah banget loh. Istilahnya kayak dia merasa hina lah gitu kan. Nah tapi beruntungnya dia punya paman dan bibi, yaitu ayah dan ibu dari pengusaha Sudi Katmono itu. Nah disitulah dia merasa bener-bener kayak punya keluarga yang bener-bener ngopeni dia tuh seperti anak gitu kan, seperti anak kandung malah. Nah disitulah dia akhirnya dia sekolah, dan ya sekolahnya Soeharto sih untuk zaman itu lumayan lah Cip, lumayan ya. Dan Sudi Katmono ini adalah salah satu nama pengusaha besar yang banyak mendapat konsesi ya di masa Orde Baru ya. Ya tetap itu walaupun kita mendapatkan kasih sayang itu daripada orang lain, tapi masyarakat memandangnya kan, ini orang tua kamu bukan? Nah selalu ujung-ujungnya selalu seperti itu kan. Nah tapi alhamdulillahnya nih paman dan bibinya menyekolahkan dia dengan cukup baik. Mungkin masuk sekolah desa, lalu lulus Skakel School Muhammadiyah gitu ya. Jadi Skakel School ini ijazahnya itu setara SD teman-teman, bukan SMP loh. Kayaknya Soeharto ini harus berterima kasih kepada Muhammadiyah bro. Kalau Ahmad Dahlan tidak lahir, Ahmad Dahlan tidak membangun PKU Muhammadiyah itu, juga tidak membangun sekolah-sekolah termasuk Skakel Schoolnya Soeharto ini, ya mungkin waktu itu banyak orang Jawa atau orang Islam lainnya pada buta huruf gitu ya. Iya. Tapi ya inilah salah satu keteladanan sumbangsih daripada Muhammadiyah. Nah, jadi berkat Muhammadiyah Soeharto punya ijazah SD, dan dengan ijazah SD ya itu modal yang bagus untuk jadi sersan di tentara kolonial itu, Koninklijk Nederlandische Leger itu kan, KNIL itu. Nah, jadi zaman itu ya tahun 40, dengan ijazah SD Anda bisa jadi sersan, dan dengan dia masuk KNIL dia menjadi orang jadi orang yang ditakuti gitu kan. Kan gini, posisinya sebagai anak broken home gitu ya, sebagai ya katakanlah waktu dia umurnya belum 20 tahun dia tuh kayak nothing gitu loh, bahkan ya masih mending di mata banyak orang ya, di mata keluarganya sendiri nothing banget gitu loh ya. Kagak dianggap ya. Itu kan sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan kan. Iya. Kondisi tidak dianggap itu bagi anak remaja itu kan sangat menyakitkan ya, kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah kebetulan nih ceritanya kan waktu Soeharto umur 18-19 itu kan dia bingung kan, saya harus kerja apa, saya harus berkarir sebagai apa gitu ya. Nah ada beberapa tawaran nih, temennya ngasih tahu ini ada lowongan koki angkatan laut gitu kan. Nah lowongan koki angkatan laut, tapi Soeharto nggak ngambil. Nah cuman Soeharto iseng-iseng mendaftar KNIL. Ya gimana, iseng apa emang dia niat nih? ya ada harapan, tapi kayaknya ya biasalah orang Jawa itu kan, ya kalau berharap jangan berharap banget biar nggak sakit gitu kan. Iya. Nah jadi ya cita-citanya nggak usah tinggi-tinggi deh, minimal dicoba dulu. Kalau gagal ya udah gitu kan. Makanya di sini dituliskan
tanpa dinyana akhirnya saya mendapatkan surat panggilan gitu kan. Jadi dia kira-kira ngaku semacam itu. Jadi dia diterima ternyata, Cip. Mencoba dengan ekspektasi yang dibuat seminimal mungkin ya. Iya, supaya jadi tidak kecewa gitu apa lah. ya? Kan ada masalah kan, apa ya? Bagi orang miskin itu kan harapan itu sesuatu yang berbahaya kan, Cip. Betul. Karena semakin tinggi harapan, kalau harapan itu nggak tersampaikan, itu akan menyakitkan sekali. Jadi benar. Dan sih, kalau mungkin gitu kali ya, nangkep si anak muda yang bernama Soeharto ini gitu kan. Jadi kalau bisa boleh dibilang memang dari sejak muda itu sosok atau figur Soeharto ini memang menggambarkan pribadinya ketika dia akan naik ke tampuk kekuasaan dan berkuasa gitu loh. Sosok yang terlihat tenang ya Yap. kan, terus kemudian enggak Tidak gerusa-gerusu lah gitu kata orang Jawa. gerusa-gerusu dan enggak yang apa Berapi-api gitu. berapi-api itu loh, gelora-gelora heroisme gitu loh. Gimana ya? Kalem aja gitu loh. Ini Karena dia tidak tumbuh seperti Soekarno gitu ya. Disekolahin, bergaulnya sama kayak orang cokro. Soeharto enggak kan? Dia tuh karena kondisi yang nggak dianggap itu dia jadi pendiam. Iya. Ini banyak anak model gini di Indonesia kan. Jadi dia pendiam gitu ya. Tapi dia sangat hati-hati gitu. Tetap dia hati-hati gitu kan. Tapi juga satu sisi positif nih ya. Dia tuh tipikal yang ya bekerja bener-bener gitu kan. Nah, itu tipikal Soeharto muda sih. Ya jadi dia ya pekerja yang betulan gitu loh. Dia disuruh ya dia berusaha untuk menjadi orang yang diandalkan. Kalau saya lihat teman-teman saya yang Jawa nih waktu di Jogja dulu, pasti mereka itu kalau dikasih pekerjaan mereka berusaha melakukan sebaik-baiknya. Waduh, makanya ya Iya. ada istilah kuli Jawa membangun Indonesia. Teman-teman, Subscribe.